Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, di antara tuntunan fikih yang sangat penting diketahui dan dijalankan oleh setiap muslim ataupun muslimah dalam syariat Islam adalah tuntunan mandi janabah. Mandi besar yang dilakukan baik oleh lelaki ataupun perempuan yang telah mengalami mimpi tertentu atau telah berlangsungnya hubungan seksual suami istri secara legal atau hal-hal yang sejenis dengannya. Tuntunan dimaksud telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan sangat detail dan direkam dengan sangat sempurna oleh para ulama kita, khususnya para ulama hadis dalam kitab-kitab hadis mereka. Di antara sekian kitab itu, bersama kita saat ini ada kitab Imam Muslim, dikenal dengan Sahih Muslim. Jika Anda memasuki kitab yang ketiga, yaitu Kitabul Haid, ya, di bab yang ke-9, bab Sifatul Ghuslil Janabah, bab tentang tata cara mandi janabah. Anda akan temukan di sini di nomor hadis 316, 317, ya, dan selanjutnya bagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan contoh gambaran seperti yang disaksikan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu memberi petunjuk pada kita bagaimana cara mengerjakan mandi janabah dimaksud. Saya bacakan sejenak, kemudian kita akan praktekkan langsung, ya, dari lokasi kamar mandi tertentu supaya lebih paham apa yang akan coba kita lakukan. Saya akan bacakan satu hadis dulu, ya, ke rawi terakhirnya saja. Qala an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, hadis ini diperoleh dari Sayyidah Aisyah ummul mukminin, semoga Allah meridai kepada beliau. Beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasala minal janabati, apabila beliau melakukan mandi janabah, mandi besar, yabda'u fayaghsilu yadayhi, maka beliau akan memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya dulu, dibersihkan dulu telapak tangannya. Kemudian thumma yufridhu bi yaminihi 'ala shimalihi fayaghsilu farjahu. Setelah itu beliau kemudian menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, ya, sejumlah kadar air tertentu. Kalau bisa kita gunakan misalnya pakai gayung, ya, atau kita bisa gunakan dari keran untuk mengambil, ya, kemudian dialirkan ke tangan kiri untuk membersihkan pertama bagian kemaluannya terlebih dahulu. Setelah itu thumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah, kemudian beliau menunaikan wudu seperti wudu untuk menunaikan salat, ya, jadi dari membersihkan telapak tangan keduanya, menuangkan dari tangan kanan air ke bagian tangan kiri dan membasuh atau membersihkan kemaluan, kemudian berwudu seperti halnya wudu salat. Tsumma ya'khudhul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usul asy-sya'ri, kemudian beliau mengambil air, ya, lalu dengan air itu beliau menyela-nyela, ya, di bagian rambut kepalanya sehingga meresapkan air kepada bagian kepala secara merata. Lalu kita lanjutkan. Jadi mohon izin saya nggak pakai kacamata, ya, jadi saya menyesuaikan. Bismillah. Kemudian hatta idza ra'a an qad istabra'a hafana 'ala ra'si thalatha hafanat. Kemudian ketika beliau sudah merasakan, jadi sudah mulai merata dengan baik, ya, baru diserapkan, ya, dialirkan secara merata dengan jemarinya. Setelah itu baru kemudian dibasuhkan, ya, 3 kali basuhan disiram, ya, ke kepala itu sehingga menyerap dengan sempurna ke bagian pori-pori dan ke seluruh bagian kepalanya. Setelah itu thumma afadha 'ala sa'iri jasadihi thumma ghassala rijlaihi, lalu menyempurnakan untuk membasuh seluruh tubuhnya dari kanannya kirinya secara sempurna keseluruhannya, baru kemudian di akhir membasuh kedua kakinya. Nah, ini nanti ada yang menarik, ya, sebelum kita praktekkan teman-teman sekalian. Ini pun ada di Al-Bukhari. Di sini disebutkan nomor hadis 248, 262, juga nomor hadis 272. Nah, ada yang sangat menarik teman-teman sekalian. Saat beliau mempraktekkan tata cara
mandi janabah ini dalam perihal wudhu. Jadi yang hadis pertama menerangkan kepada kita dalam wudhu ini dilakukan seperti halnya sholat, tapi membasuh kakinya diakhirkan. Ya, membasuh kakinya diakhirkan. Jadi setelah kemudian tuntas keseluruhan, ya, kemudian sampai dari kumur-kumur, ya, setelah itu istinsyaq wajah, tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian telinga. Nah, ini kaki nggak dibasuh dulu. Ini hadis bagian pertama. Jadi setelah nanti yang tadi selesai, habis, baru terakhir nanti pindah tempat untuk bisa membersihkan kaki, ya, bagian terakhir. Nah, kemudian adapun hadis yang keduanya itu menyempurnakan keseluruhannya dalam wudhu. Jadi sampai dengan kaki, baru kemudian bisa dilakukan seperti yang tadi, sela-sela, guyur kepala, kemudian sampai dengan selesai dan tuntas. Dan dua-duanya nggak ada persoalan, tinggal pilih mana yang paling mudah untuk dilakukan. Hanya tipis saja perbedaan untuk membasuh kaki dalam perihal wudhunya, apakah diakhirkan atau diawalkan. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita coba praktek, ya. Kita praktek, kita melihat bagaimana praktek menggunakan keran dan juga menggunakan gayung. Bismillah. Yuk. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk mempraktekkan, ingat masuk kamar mandi, dua hal yang sangat penting. Pertama, langkahkan kaki kiri kita dulu, ya. Jadi masuk nanti melangkah kaki kiri sambil mengucapkan, ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai godaan setan, baik berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan yang membawa pada suasana yang tidak menyenangkan. Ingat, ya, banyak hal yang kotor, supaya tidak berlama-lama, fokus kaki kiri, langkahkan masuk, kemudian doa yang tadi disampaikan, dan bersiap kita mencoba untuk mempraktikkan. Nah, ini saya ingin jelaskan dulu sama teman-teman bahwa posisinya ini saya tampilkan yang komplit, ya, komplit dalam pengertian bahwa di kekinian kan kita bisa menggunakan keran seperti ini, ya. Kemudian juga ada yang menggunakan gayung seperti ini, ya, atau juga menggunakan shower seperti ini, ya. Ini belum saya nyalakan dulu untuk memudahkan, nanti kita bisa gunakan secara bersamaan. Baik, yang pertama, berdasarkan praktek dari hadis yang telah kita bacakan tadi, maka kita mulai dengan mencuci telapak tangan terlebih dahulu, ya, dengan semua jari-jari yang melekat di dalamnya. Karena itu penting bagi kita untuk mencontohkan. Pertama, karena kita akan coba menggunakan keran terlebih dahulu, maka ini kita geser dulu, ya, embernya. Jadi tidak kita coba tadahi di bawahnya dulu, supaya air yang diduga tidak bersihnya itu tidak langsung masuk ke dalam bagian ember atau bejana, ya. Walaupun nanti beberapa bagian dari proses kita untuk melakukan tuntunan syariat ini bisa kita tadahi dengan air, ya. Jadi kita basuh dulu seperti ini teman-teman sekalian, ya. Nah, seperti ini. Nah, tentu kita ucapkan bismillah dalam hati, ya. Demikian. Nah, seperti ini. Jadi rasa sudah bersih teman-teman sekalian, boleh kita matikan, ya. Lalu kita tadahi begini, ya, supaya tidak terlampau banyak nanti air yang mengalir keluar sehingga berlebihan, ya, dan sangat tidak disukai berlebihan. Baik, kemudian setelah itu kita coba nyalakan dulu teman-teman sekalian, ya. Lalu siapkan sabun. Ini sabun, ya, sebelumnya sudah ada. Siapkan sabunnya dulu. Nah, ini sabun penting karena nanti di dalam hadisnya teman-teman sekalian, itu nanti saat membasuh kemaluan, itu tangan setelah itu dibasuh dulu menggunakan tanah. Dalam hadisnya itu, ya, tanah. Nah, ini sebagai pengganti dalam konteks tanah itu bisa menggunakan apa? Menggunakan sabun, ya. Jadi intinya membersihkan kotoran, mungkin bakteri atau yang lain yang melekat di dalam tangan setelah membasuh kemaluan. Tadi sudah kita tangan sudah kita basuh, ya, sudah kita bersihkan. Setelah itu kita lebih baik sambil jongkok seperti ini, ya, sambil jongkok, karena mungkin sisa-sisa dari bagian tubuh kita bisa juga dikeluarkan untuk mengalir. Kemudian setelah itu dibersihkan bagian kemaluan, ya. Jadi ambil air, teman-teman bersihkan bagian kemaluan dengan rapi, dengan bersih. Nah, setelah kemudian ini hadis tadi yang tidak sempat saya bacakan, ya, hadis yang keduanya, karena untuk mempercepat, ya, untuk mempercepat ke praktek. Jadi nanti setelah dibersihkan, ambil sabun, ya, di sabun diambil secukupnya. Kemudian, nah, seperti ini, ya. Nah, kita bisa kemudian cucikan dulu, basuhkan, kemudian baru kita bilas dengan menggunakan air seperti ini, ya. Nah, sudah selesai. Baik, nah, ini sudah bersih bagian kemaluan. Lalu setelah itu
kita bersiap untuk berwudu seperti wudunya sholat ya. Jadi ini saya coba singkapkan dulu teman-teman sekalian ya, sampai sini supaya ini bagian siku juga bisa ada batas yang terlihat seperti ini ya. Kita mulai wudu seperti halnya wudu untuk sholat. Nah ini seperti biasa ya. Nah boleh kalau mau begini lagi, ini kan sudah bersih di tangan tadi ya, begini. Nah sudah berniat dalam hati kita ya, bismillah sudah kita ucapkan juga ke dalam hati kita. Kita mulai ya. Nah ini kita bisa berkumur-kumur seperti biasa. Nah boleh berkumur-kumur itu bisa sambil berkumur demikian, lalu kemudian kita bisa serap sambil istinsyak dan istinsyak seperti ini cara pertama. Jadi saya sambil menyerap hidung bagian, bisa juga kumur-kumurnya seperti tadi. Saya coba membersihkan bagian gigi ya, itu kebiasaan saya supaya kotoran-kotoran di makanan juga bisa sekaligus bisa keluar ya seperti tadi. Atau nanti kumur-kumur itu lalu bagian istinsyaknya boleh yang istinsyak dan istinsyak. Istinsyak itu menghirup air ke hidung ya, kemudian istinsyak dikeluarkan. Nah dalam suasana COVID semacam ini itu penting, karena nanti reseptor-reseptor virus itu yang suka menempel di bagian hidung ya, sebelum masuk ke laring, ke faring, lantas ke paru-paru, kita berlindung dari semua itu ya. Nah ini bisa setidaknya bisa dikeluarkan dengan istinsyak, menghirup air ke hidung dan istinsyak dikeluarkan seperti contohnya ya, hirup ya, jelas ya, baik. Nah ini teman-teman sekalian sudah, kemudian seperti biasa ke wajah ya. Nah teman-teman ya, ingat yang pernah saya contohkan. Jadi ngambil air, ini saya ambilkan, ini nggak apa-apa saya agak ini karena saya tadah di bawah ya. Nah seperti ini, lihat baik-baik. Nah itu begini, ini yang jempol ya, ke bagian belakang telinga begini, lalu seperti ini teman-teman. Nah tadi sudah begini ke bagian belakang gini. Nah yang telunjuk ke sini untuk membersihkan bagian ujung-ujung mata tuh. Kalau yang ada jenggot dimulai seperti ini ya. Baik, seperti biasa 2-3 kali, jadi boleh 2 kali, boleh 3 kali untuk menyempurnakan. Saya contohkan seperti itu saja ya. Jadi kemudian teman-teman, nah ini kalau biasanya saya kalau nggak pakai tadah di bawah seperti di tempat wudhu masjid atau apa, ini dibuka, nanti biasanya saya matikan dulu gini tuh ya, tangan sampai siku seperti biasa, kanan dulu sampai selesai ya. Lalu setelah itu biasa yang kirinya ya, ini 2 kali, bisa 2 kali ya, sampai 3 kali, baru setelah 2-3 kali kiri ya. Nah, ini juga sama ya, 2-3 kali teman-teman sekalian. 2-3 kali itu ambil air lagi ya, kalau kita mau rasakan begini nggak ada masalah sekali. Terus setelah itu bagian kepala kita rasakan ya, diusap sini ke belakang, balikan kembali ya. Boleh langsung ke telinga begini ya, seperti ini boleh ya. Atau juga bisa teman-teman lakukan kepala dulu, balik, kemudian ambil air lagi untuk telinga ya. Nah bagian kaki ini bisa kita lakukan sekarang ya, seperti biasa. Wudhu biasa, bagian kakinya misalnya seperti ini ya, ambil begini kan. Nah ini kan ya, bagian jari-jari jangan lupa teman-teman. Nah, seperti ini. Nah yang tadi lagi ya, ke kanan, kemudian juga yang kiri ya, disempurnakan teman-teman seperti biasa teman-teman lakukan ya. Yang kirinya, nah ini mulai dulu, bersihkan ujung-ujungnya seperti ini ya. Mulai begini. Nah ini kalau teman-teman mau lakukan hadis yang pertama, bisa yang kedua ini nggak dibasuh dulu kaki ya. Setelah selesai tadi ke kepala, ke telinga, jadi langsung kemudian melakukan ke yang selanjutnya, tahap selanjutnya. Apa itu? Yaitu ambil air seperti ini ya, bisa kita tumpahkan dulu sedikit seperti ini, lalu di sela-sela sini ya, sampai kita merasakan pori-pori kepala itu sudah mulai basah ya, begini ya teman-teman sekalian. Nah kita bisa ambil lagi, ini biar kamu ngalir juga nggak apa-apa, nanti terakhir kita dari gayung ya. Nah seperti ini, nah saya letak ya, nggak ada beda laki-laki dengan perempuan ya. Nah, seperti ini ya. Nah setelah itu cukup, bisa sekali, bisa 2 kali ya.
Setelah itu teman-teman disebutkan dalam hadis, kemudian Nabi mengambil air, tentu bisa dengan ini, bisa dengan tadi kan dengan ini ya, dengan kepalan, bukan kepalan, terbuka begini ya, antara telapak tangan kanan kiri disatukan begini, kemudian disiramkan ke kepala, untuk ke kepala dulu, meratakan kepala seperti ini ya. Nah, gitu. Jadi bisa aja sebenarnya pakai telapak tangan ke kepala dulu. Tadi kan sedikit-sedikit ya, sela-sela. Kalau ini meratakan, kalau bisa menggunakan ini juga boleh, gunakan kerangnya. Saya coba contohkan pakai ini dulu. Tuh ya, secara menyeluruh, jadi selesai gitu ya. Nah, atasnya ini 3 kali ya, jadi 3 kali dicontohkannya ya. Jadi kita seperti ini. Ya, boleh pakai gayung juga, ini untuk kepala dulu ya. Tadi kan kepala. Nah, baru setelah itu disiram ya, siram di seluruh tubuh. Ini sudah merasakan rata, sudah enak ya. Nanti ada hikmahnya loh, kenapa kepala dulu gitu, itu ada hikmahnya ya, termasuk nanti terkait dengan kesehatan, kesegaran tubuh, dan juga bagaimana menghidupkan kembali semangat dalam beraktivitas supaya nggak malas, lemas, kemudian daya pikir jadi kuat dan sebagainya ya. Lalu kemudian membantu secara sempurna dari bagian kanan sampai kiri sampai dengan selesai. Ini kalau kepala sudah, kita turun dari sini ya. Nah, sampai selesai, terus rasakan ya. Jadi tidak penting ini, terus rasakan sampai dengan selesai ya, sampai selesai semuanya ya. Sabun seperti biasa. Nah, kalau pakai shower, nah ini ya di atas ini. Nah, ini saya turunin dulu ya, biar memudahkan, biar nggak ini sama kamera kan, ini bisa begini juga ya. Nah, ini tinggal begini aja, atau dipasang di atas seperti tadi ya. Nah, ini pasangkan lagi. Nah, ya. Kemudian seperti ini. Nah, ini lebih rata ya. Ambil kanan, ini pakai apa? Pakai sabun dan seterusnya. Nah, kemudian selesai teman-teman sekalian. Nah ya, jadi ini sudah disabunin, udah rata semua. Nah, kalau bagian pertama tadi yang kakinya belum dibasuh, belum dibersihkan, maka berpindah tempat ya. Berpindah tempat tuh gini, supaya tidak teraliri oleh air yang tadi sudah kita basuhkan ke tubuh kita, sehingga masih bercampur kotoran-kotoran yang mungkin tidak mengalir sempurna. Itu ya hikmahnya. Maka berpindah sedikit, pindah sedikit kan. Kemudian kita mulai basuh kaki ya, yang tadi belum terbasuh dalam wudhu tadi pada hadis yang pertama. Boleh kita basuhkan sesuai seperti yang dalam apa namanya wudhu. Kita ambil misalnya begini ya, kita masukkan. Nah, seperti ini ya, ini masuk kaki secara sempurna ya kan. Kecil lagi. Nah, seperti ini ya. Atau karena saat mandi tadi kan sudah dibersih, gosok-gosok, bisa tinggal begini juga bisa ya, begini bisa. Nah, seperti itu. Nah, cuma kalau kita ambil hadis yang kedua, kita ingin gunakan wudhunya sempurna sampai dengan ke kaki seperti tadi saya contohkan, maka yang terakhir nggak perlu dilakukan lagi ya, cukup kita siram aja untuk selanjutnya gitu kan, selesaikan dan sudah selesai. Nah, karena sudah mandi besar itu menghilangkan hadas-hadas yang besar, otomatis yang kecil juga hilang ya, jadi tidak perlu kita berwudu kembali. Kalaupun ada yang ingin berwudu kembali ya tidak dipersalahkan juga, tapi karena sudah selesai kan tadi wudhu sudah, kemudian mandinya juga sudah, jadi tidak wudhu pun ya tidak menjadi persoalan, tidak perlu wudhu lagi, tinggal pakai handuk ya, diselesaikan, dirapikan dan selesai tuntas. Nah, ini teman-teman admin nggak bawakan handuk jadi saya harus keluar untuk contohkan dulu, keluar kamar mandi dengan menggunakan kaki kanan ya. Kita keluarkan menggunakan kaki kanan seperti ini ya, sambil kita mengucapkan ghufranaka ya, ghufranaka ta alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani ya. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah maafkan, karena saat tadi di kamar mandi kan kita nggak berzikir ya, nggak mengucapkan kalimat thayyibah, dan dalam situasi tempat yang tidak bersih dan penuh dengan godaan-godaan setan. Kemudian kita juga bersyukur pada Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan berbagai gangguan dan menyehatkan kita setelah kita mandi kembali. Jadi mandi itu ada kaitan dengan kesehatan, kekuatan. Nah, itulah Islam mengajarkan kita. Teman-teman sekalian, itu yang bisa di-share, disampaikan. Wah, ini
udah dicontohkan sepenuh hati, fisik dan jiwa. Jadi kalau belum jelas juga ya tinggal berikan petunjuk lah dengan cara apa lagi saya mesti mengajarkannya. Ini hadisnya sudah ditampilkan, maknanya sudah disampaikan, bahasa-basahan juga udah. Tinggal mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saling mendoakan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.